sehingga laki-laki dan perempuan tersebut melakukan hubungan biologis, bahkan sampai menghasilkan seorang anak. Untuk kalian yang ingin mempererat hubungan pasangan suami istri agar lebih harmonis, maka bisa mencoba PROY 80 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada jamaah fikih nikah diceritakan ada seorang laki-laki dan juga ada seorang perempuan, yang mana mereka yang tidak bisa menahan hawa nafsunya, bahkan tidak bisa mengendalikan syahwatnya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik, sehingga laki-laki dan perempuan tersebut melakukan hubungan biologis, bahkan sampai menghasilkan seorang anak. Dan tentu ini punya anaknya di luar nikah, ya, seperti itu. Nah, kemudian tahun-tahun berlanjut, anaknya ini baik perempuan ataupun laki-laki, sehingga anaknya ini sudah dewasa. Yang menjadikan pertanyaan itu adalah, boleh gak sih anaknya itu ditikahi oleh ayah biologisnya ataupun ibu biologisnya? Seperti itu. Dan kalau misalkan ditikahi oleh orang lain, itu statusnya gimana? Atau hukumnya itu gimana? Seperti itu. Nah, mungkin itu pertanyaannya untuk pembahasan saya kali ini, ya. Maka saya ketemukan pembahasan ini berada di dalam kitab Fathul Qarib, bisa ditemukan pada Shahifah 390. Faslun wal muharramatu. Ya. Di sini dikatakan amal makhluqatu min ma'i zina syakhsin. Misalkan mendapati seorang anak dari hasil melakukan perzinahan. Fatahillu lahu 'alal asahi lakin ma'al karahati. Maka anak dari hasil luar nikah ini hukumnya halal, ini hukumnya sah, boleh ditikahi oleh laki-laki lain ataupun oleh perempuan lain. Ya tentu boleh ya hukumnya. Meskipun barusan dikatakan ma'al karohah, meskipun itu hukumnya dimakruhkan kalau misalkan kita menikahi anak, mana anak ini adalah hasil dari perzinahan tersebut, ya. Kenapa dimakruhkan kita menikahinya? Itu dikarenakan memang nasabnya itu terputus, begitu ya. Karena anak ini bukan bin bapak biologisnya gitu. Tetapi bin di sini adalah bin, mungkin para jamaah pun sudah sering mendengar ya, bin siapakah ini gitu. Saya tidak sanggup gitu untuk berkata seperti itu. Nah, itu yang menjadi alasan ma'al karohah, makruh kita menikahi anak hasil dari luar kandungan tersebut. Tetapi saya tidak menceritakan ataupun di dalam kitab ini tidak menceritakan, oh berarti kalau begitu ini tandanya bahwa anak ini tidak mulia. Oh tidak, bukan berarti anak ini tidak mulia. Karena setiap anak dilahirkan ke muka bumi ini itu semuanya itu adalah insan kamilun, insan yang sempurna, insan yang bersih. Ya namanya bayi dilahirkan ke muka bumi itu enggak bawa dosa sama sekali kan. Yang dosa itu adalah ibu dan bapak biologisnya, anaknya tuh nggak tahu apa-apa gitu ya. Dan apakah mungkin seorang anak ini menjadi ahlul jannah? Ya kenapa tidak? Mungkin saja, karena itu adalah urusan surga dan neraka, itu adalah hak prerogatifnya Allah. Dan mungkin saja anak dari hasil luar nikah ini bisa menyelamatkan ibu dan juga bapak biologisnya. Kita kan tidak tahu. Jika Allah sudah berkehendak memuliakan orang ini, ya akan mulia. Itu kalau Allah berkehendak menghinakan anak ini, ya akan hina pula, seperti itu. Ya, jadi yang dimaksudkan makruh di sini adalah dikarenakan alasan menurut hukum fikihnya itu memang dikarenakan nasabnya itu terputus, seperti itu. Ya. Wasawaun kanat al-mazni biha mutawwa'atan aula. Bahkan selain boleh ataupun halal sah ditikahi oleh orang lain, kalau misalkan anak dari
luar nikah ini adalah anak perempuan, bahkan anak ini boleh meskipun ditikahi oleh bapak biologisnya sendiri. Seperti itu. Ya misalkan dikarenakan bapak biologisnya ini misalkan tidak mengurus anaknya, misalkan lari karena sudah menghamili seseorang perempuan pada masa lalunya, tahu-tahu misalkan melahirkan anaknya itu perempuan. Ternyata itu adalah anak biologisnya. Karena nggak merawatnya, tahu-tahu bertemu dengan sosok seorang gadis, misalkan seumur 20 tahun, misalkan padahal ini adalah bapak biologisnya, sehingga ya menikah seperti itu. Ternyata diketahui bahwa dulunya ini adalah perempuan ini adalah justru anak biologisnya. Nah, sehingga yang menjadikan pertanyaan itu sahkah nikahnya? Maka jawabnya itu adalah sah meskipun ditikahi oleh bapak biologisnya sendiri. Nah, sekarang yang menjadi timbul pertanyaan lantas sebaliknya, kalau misalkan yang lahirnya anak laki-laki itu boleh nggak? Kalau misalkan ditikahi oleh ibu biologisnya. Maka wa ammal mar'atu fala yahilu laha waladuha minaz zina. Qauluhu karena ada dauhan wa ammal mar'atu fala yahilu laha waladuha minaz zina. Nah, kalau di dalam kitab takrib ini sebaliknya, kalau misalkan yang dilahirkannya itu adalah anak laki-laki, maka jika anak laki-laki ini nanti sudah dewasa, maka tidak boleh menikah dengan ibu biologisnya. Berbeda dengan kalau anak perempuan itu boleh kan bahkan ditikahi oleh bapak biologisnya. Tapi kalau oleh ibu biologisnya itu tidak boleh. Karena memang di penjelasan di sini bal yahrumu 'alaiha wa 'ala sa'iri maharimiha wa yarithu minha wa tarithu minhu bil ijma'. Karena ini semisalkan nih ada seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan dan akhirnya mengandungkan seperti itu. Dan kemudian laki-laki ini menikahi wanita ini, ya. Laki-laki ini menikahi wanita ini seperti itu. Dan akhirnya lahirlah seorang bayi yang di luar nikah tersebut. Meskipun laki-laki ini sudah menikah dengan sosok perempuan ini, ya tetap saja meskipun sudah menikah, akhirnya menikah, ya tetap saja itu anaknya adalah hasil perzinahan, hasil dari luar nikah. Seperti itu. Setelah menikah kemudian mempunyai lagi anak. Nah, berarti kalau mempunyai lagi anak, ya itu halal karena sudah melakukan pernikahan. Kemudian lantas pada suatu hari sosok bapak ini meninggal dan mempunyai harta, maka kan otomatis akan memberikan warisan kepada anak-anaknya. Nah, khusus bagi anak yang hasil dari luar nikah ini ataupun anak dari hasil perzinahan ini anak itu tidak akan mendapatkan waris dari bapaknya. Tidak punya hak mendapatkan waris dari bapak biologisnya, maksud saya. Seperti itu. Ya berbeda dengan adiknya, karena setelah itu kan menikah akhirnya mempunyai lagi anak. Nah, kalau untuk adiknya ataupun untuk anak yang hasil melewati pernikahan baru itu mendapatkan warisan seperti itu. Duh kasihan banget dong teh kalau begitu ya. Ini kan anak kan nggak tahu apa-apa, tetapi memang dalam hukum fikihnya ya berkata seperti itu. Jadi kalau misalkan merasa kasihan karena nanti adiknya akan mendapatkan warisan, sedangkan hasil dari perzinahan ini tidak mendapatkan sesuatu pun dari ayah biologisnya, maka boleh ketika masih ada ayah biologisnya itu memberikan hibah kepada anaknya. Yang namanya hibah itu kan hadiah. Dengan syarat tidak boleh seluruhnya kan jika memberikan hibah itu. Jadi hanya sebagian saja boleh memberikan hadiah ketika masih ada terhadap anak dari hasil perzinahan tersebut. Tetapi kalau waris itu tidak akan dapat. Seperti itu. Nah, lantas setelah itu bapaknya itu sudah meninggal. Berarti sekarang yang ada itu ibu biologisnya kan. Nah, maka pada akhirnya ibu biologisnya pun meninggal dan menyisakan harta ibu biologisnya tersebut. Nah, baru kalau dari pihak ibu ini anak baru mendapatkan warisan. Yang saya maksud di sini adalah anak dari hasil perzinahan tersebut. Jadi kalau dari bapak biologisnya nggak dapat, tapi kalau dari ibu biologisnya itu mendapatkan warisan. Ini adalah nyambungnya gitu ke sana seperti itu. Nah, oleh karena itu juga tidak boleh misalkan bagi kalau anak hasil perzinahannya itu adalah laki-laki, misalkan menikah dengan ibu biologisnya, maka di dalam fikih ini hukumnya adalah
haramkan. Seperti itu ya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan, diraksa oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan dosa yang mana termasuk salah satu dosa yang besar. Bagi para jamaah fikih nikah, jika ada suatu pertanyaan yang memang ingin dibahas di video ini, maka bisa ditulis pertanyaannya, bisa di-follow dulu, lalu di DM di Instagram saya pribadi. Wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.